Dalam Tuhan, tadi saya diberkati dengan pujian yang tadi Bapak Ibu. Jadi kita bicara mengenai, tadi dikatakan dalam lagu itu bahwa apabila kita tinggal di dalam Tuhan, maka firman itu bisa menenangkan jiwa kita. Firman itu akan menguatkan kita. Dan apabila kita di dalam firman itu, tadi nyambung dengan lagu yang kedua, maka air hidup itu akan mengalir terus dari dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan pernah haus lagi, karena Kristuslah air yang hidup itu, air hidup yang telah datang ke dunia ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, dari lagu yang disampaikan ini cocok sekali dengan apa yang ingin saya sampaikan di hari ini, ya, hari ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bahwa pagi ini tentunya kita semua saat ini tentunya mulai dari negeri kita, dari negara kita, bahkan sampai kita ke keluarga-keluarga, dari komunitas yang besar sampai yang kecil. Tentunya Bapak Ibu masalah integritas, ya, sering dengar ya, integritas, ya kan? Bahkan sampai pejabat kita saja diragukan integritasnya, Bapak Ibu, ya. Integritas adalah sesuatu yang gak pernah habis dibahas, Bapak Ibu. Mulai dari komunitas besar, negara, bahkan sampai yang terkecil, keluarga. Integritas, ya, mungkin kita tahu persoalan di bangsa ini, ya, banyak terkait masalah integritas, korupsi, manipulasi, pelanggaran, bahkan dalam tanda kutip adanya dugaan pemalsuan, tuduhan-tuduhan, wah luar biasa. Semuanya bicara tentang integritas, Bapak Ibu. Bahkan antar negara pun sekarang menyaksikan bagaimana Amerika itu sebagai anggota NATO katanya, Fakta Perang Atlantik Utara, bagaimana ini kesepakatannya di awal, kok berbeda, dulu sepakat komitmen, sekarang sudah beda, seperti itu. Di dalam aspek semua kehidupan kita, mungkin bahkan dalam keluarga kita, Bapak Ibu, isu integritas itu selalu akan ada dan melekat selama manusia hidup, Bapak Ibu. Memang sudah kasih dalam Tuhan, hidup yang berintegritas. Daniel, ini Daniel kita sama semua kita sudah pernah mengetahui masalah Daniel, ya. Gimana sih kisah hidupnya Daniel? Mari kita belajar mengenai hal-hal yang luar biasa yang Daniel miliki, ya. Yang tentunya ini bisa kita jadikan cermin buat kita, mirror buat kita, ya. Katanya orang kalau mau belajar itu yang paling mudah adalah kita mengetahui diri kita tuh sebetulnya siapa. Sebelum kita growth, sebelum kita tumbuh, sebelum kita melangkah, apa yang harus kita pelajari, maka kita harus tahu dulu apa sisi-sisi kekurangan kita, apa sisi-sisi kekuatan kita. Dari situ kita akan tahu apa yang harusnya dibangun. Saudara kasih dalam Tuhan, Daniel adalah seorang yang bersahaja, ya, seorang yang sederhana, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya. Kenapa saya penting mengangkat hidup yang berintegritas Daniel ini? Karena masalah ini sekarang ini memang benar-benar masalah integritas, ya. Dan selalu bahkan sampai ke anak-anak kita. Coba anak kita sekarang, bagaimana di sekolahnya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan. Karena integritas adalah identik, apa yang dia pikirkan, apa dia yang katakan, apa dia yang lakukan, itu selaras semua, sesuai. Luar biasa, ya. Saya coba klik melalui bantuan Google, saya lihat siapa sih tokoh di Alkitab yang paling berintegritas. Muncullah Tuhan Yesus yang pertama. Wah, benar itu memang, saya udah gak sangsi lagi kalau ini. Daud gak ada, saudara kasih dalam Tuhan. Wah, dia penyembah pemuji, dia adalah pembuat yang menulis kitab Mazmur, tapi tidak ada namanya. Padahal itu bantuan AI, ya. Saya pun ini dibantu sama anak saya nih, ya, Peter, ya. Karena saya jujur juga masih faktor U, ya, Bapak-bapak, ya, Bapak Ibu, ya. Faktor U, ya. Jadi ya ini anak saya yang bantuin gitu, ya. Nah, jadi masalah Daniel ini sebetulnya masalah yang bukan hanya dulu, tapi sampai sekarang pun itu masih harus kita pelajari, ya. Karena ini penting, ya. Karena ini menyangkut pelajaran yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang saya juga suka baca-baca buku psikologi, buku kejiwaan, budaya, agama, semua saya pernah baca-baca. Tapi ada kekosongan, saudara kasih dalam Tuhan. Pada saat saya membaca firman Tuhan, saya membaca kisahnya Daniel. Ini sudah ada semua di sini. Sudah ada semua terjawab dalam firman Tuhan ini. Sudah ada semua di situ. Nah,
Tadi saya sampaikan tadi di Google itu hanya bilang Yesus, Daniel, Ayub, Nehemia. Yang lain kemana? Yang lain kemana? Ratusan tokoh di Alkitab yang diklik. Karena saya percaya juga sekarang AI itu benar juga ya. Ada keakuratannya. Banyak sekali keakuratannya. Pastinya itu kan ada mengambil dari referensi-referensi dari dianalisa secara algoritma atau apa, saya nggak ngerti ilmu komputer saat ini sehingga muncullah itu nama-nama itu. Tidak banyak saudara-saudara, 5. Bisa kadang-kadang berganti sih, Ayub misalnya nambah, tapi nggak pernah yang lain. Yunus nggak pernah ada. Yunus itu tidak, karena dia pada saat disuruh oleh Tuhan ke Niniwe, dia kemana saudara-saudara? Lari ke Tarsis ya, lari ke Tarsis. Artinya integritas enggak itu saat itu dia? Enggak. Dia malah melawan Tuhan, pergi ke Tarsis. Integritas ini bicara antara, yaitu tadi kalau di KBBI bilang dan di AI itu AI ya, tapi kita mengacu pada Alkitab, tapi nggak ada salahnya kita bahwa segala apa yang dipikirkan, apa yang ada di pikiran kita, apa yang sikap kita dan apa yang kita perbuat itu sama, selaras. Jadi tidak ada sekarang A tapi di luar B. Di gereja kita bilang A tapi di luar kita B. Nah, atau malah berlawanan ya. Nah, integritas ini memang, adakah manusia, pertanyaannya, yang punya integritas? Kita semua sekarang sedang belajar. Tentunya mungkin kita juga dulu pernah, atau bahkan sampai sekarang pernah, ataupun ada sisi-sisi di dalam kita yang tidak diketahui orang, tersembunyi, dengan rapi kita simpan. Sebetulnya kita tidak integritas. Kita integritas adalah identik dengan membohongi diri kita sendiri dan Tuhan. Karena orang yang berintegritas bukan berarti harus dilihat Bapak Ibu. Daniel berdoa menghadap ke Yerusalem 3 kali sehari. Apakah ada yang lihat saudara bukan kasih dalam Tuhan? Tidak ada. Alkitab mencatat tidak ada yang melihat dia berdoa. Kecuali pada saat dia digebrak pintunya dan dia didapati dia berdoa, disitulah orang melihat, oh ya benar dia berdoa. Dia menyembah Allahnya padahal sudah dilarang. Tidak boleh menyembah selain Raja Darius. Mari kita buka, next. Kita bicara dulu latar belakangnya, kenapa pentingnya mengangkat integritas Daniel, sikap integritas Daniel. Latar belakangnya adalah murtadnya bangsa Yehuda, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi jauh sebelumnya, ya, jadi sebelum Daniel itu adalah masanya Nabi Yeremia, zamannya Yeremia, itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab bahwa bangsa Yehuda suatu saat dia akan dibuang ke Babilonia, ke Babel, ya, dan dia akan dibuang, akan dijajah oleh hambaku Raja Nebukadnezar. Bahkan ditulis Raja hambaku Nebukadnezar. Allah membilang Nebukadnezar itu hambanya loh. Saya pikir Tuhan itu membilang hamba itu kepada orang yang berkenan, anak Tuhan, udah pasti anaknya Tuhan. Kenapa Nebukadnezar dibilang hambaku? Artinya memang dia dijadikan alatnya Tuhan, walaupun dia enggak kenal sama Tuhan, dia orang kafir, tetapi Nebukadnezar ini dipakai oleh Tuhan untuk membumi hanguskan Babilonia dan menjajah dia, membuang dia, dibawa ke Babilonia, ya. Ya. Jadi Nebukadnezar sudah ditetapkan oleh Tuhan suatu saat bangsa Yehuda ini karena dia melakukan dosa. Waktu itu bangsa Yehuda melakukan dosa, dia jauh dari peraturan-peraturan firman Allah. Dia ini tidak taat kepada Tuhan, dikatakan dia di dalam Yeremia, ya. Dalam Yeremia, ya, kita lihat, kita buka saja sekarang Yeremia 25. Ya, kita buka sekarang Yeremia 25 ayat 6 sampai 9. Kita lihat Bapak Ibu sekalian Tuhan. Yeremia 25 ayat 6 sampai 9. Mari kita baca sama-sama. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Selanjutnya, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu,
untuk kemalanganmu sendiri. Selanjutnya, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, ini adalah awal pertama kenapa kejatuhan dari bangsa Yehuda ke tangan Raja Nebukadnezar, ya. Pada saat pemerintahan Yoyakim, ya, bangsa Yehuda itu, dia diizinkan Tuhan untuk diproses, ya. Bahkan dikatakan dalam Yeremia, Tuhan itu sakit hati, Bapak Ibu. Pada saat kita berpaling daripada Tuhan, Tuhan itu sakit hati. Ya, sensitif sekali loh. Ini kalau baca Yeremia ini, oh Tuhan, Engkau itu ternyata sayang banget kepada manusia, dan Engkau itu juga punya perasaan yang sensitif sekali Tuhan itu sama kita. Dia itu mudah sakit hati kalau kita kecewakan, apalagi oleh umatnya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Dia bilang berkali-kali, sakit hatiku, ya. Dan akhirnya Tuhan dengan terpaksa, Tuhan mau memproses bangsa Yehuda, diberikan ke bangsa Babilonia untuk dikuasai selama berapa tahun? 70 tahun. 70 tahun. Dan benar terjadi seperti yang dinubuatkan oleh Yeremia. Terjadilah penguasaan bangsa Yehuda, bangsa Israel saat itu dijajah dan diperbudak oleh Nebukadnezar sampai 70 tahun, berganti-ganti kerajaan. Disitulah Daniel muncul, ya. Jadi Daniel itu pada saat pemerintahan Nebukadnezar yang kedua, disitulah Daniel muncul. Next. Awalnya Daniel itu adalah waktu Nebukadnezar menguasai Yehuda, ya, di dalam pembuangan Babilonia, Raja Nebukadnezar bilang seperti ini, pilih beberapa orang yang cakap, anak-anak muda yang cakap dari golongan bangsawan atau yang terkemuka. Dipilihlah beberapa orang, termasuk di dalamnya Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego. Keempat orang ini diyakini dia ini adalah orang-orang yang berperawakan bagus dan memiliki intelektualitas yang bagus. Dia memiliki hikmat yang bagus, ya. Dan dikatakan bahwa Daniel ini sangat menjaga kekudusan. Dia tidak mau memakan makanan raja dan anggur yang terhidang di mejanya raja. Dia bilang ke pegawainya istana, dia bilang, katakan, bolehlah saya tuh makan sayur aja, dan makan-makan itu tidak perlu kami makan. Jadi dia hanya memakan sayur-sayur. Dan tapi kemudian pegawai raja tuh bilang, wah nanti kamu kalau hanya makan itu aja, nanti saya takut ditegur sama Raja Nebukadnezar, nanti badanmu tidak sebagus yang lain, kan gitu ya. Dia bilang, coba bandingkan aja, lihat 10 hari ke depan siapa yang paling bagus. Ternyata kontes lah mereka, ya. Di kontes lah mereka kayaknya, tapi tidak jelaskan di situ kontes Bapak Ibu di firman Tuhan, ya. Tapi dilihat ternyata perawakan Daniel dan Sadrak, Meshach, Abednego itu lebih baik daripada yang makan makanan raja. Mungkin makan raja yang berlemak-lemak, ya, wow, luar biasa, ya, enak sekali, ya, luar biasa. Tapi ternyata itu tidak menyehatkan. Tapi Daniel justru diberkati dengan fisik yang lebih baik dan lebih kuat. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Pada saat diambil itu dan kemudian beberapa waktu kemudian Raja Nebukadnezar bermimpi, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah inilah saya coba cerita dari sejarahnya. Pada saat bermimpi itu Raja Nebukadnezar meminta Daniel untuk menerjemahkan mimpinya, ya. Singkat kata, Daniel melakukan apa yang dititahkan oleh raja, menerjemahkan mimpinya. Dan itu terjadi, saudara kasih dalam Tuhan. Kenapa terjadi? Karena Daniel diberikan hikmat 10 kali lipat dengan Sadrak, Meshach, Abednego, melebihi dari orang-orang yang berilmu di zamannya. Ya, 10 kali lipat. Tetapi kalau kita lihat di firman Tuhan, Daniel tidak serta-merta diberikan kemampuan 10 kali lipat, tapi
setelah mereka tidak makan makanan raja, pada saat mereka memelihara kekudusan, diberikanlah hikmat itu. Awalnya di Alkitab tidak dikatakan bahwa orang ini hikmat tidak, tapi memang Daniel sudah melakukan kekudusan, dia sudah menjaga hidupnya, taat terus kepada Tuhan, maka dia diberikan hikmat 10 kali lipat. Saudara kasih dalam Tuhan, ini hal yang menarik saudara-saudara. Jadi ternyata pada saat kita meminta hikmat daripada Tuhan, maka kita harus memelihara dulu kekudusan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kekudusan adalah satu hal yang paling penting. Begitu juga keintiman dengan Tuhan. Doa dan menjaga kekudusan itu adalah bagian yang penting pada saat kita meminta hikmat daripada Tuhan. Luar biasa firman ini. Next. Ya. Sedangkan arti Daniel, nah Daniel kenapa spesial dalam pembahasan kita kali ini? Dan Daniel itu ternyata memiliki nama yang bagus, saudara Bapak Ibu ya. Dan itu adalah apa? Hakimku, dan El adalah Tuhan. Ya. Jadi Daniel itu selalu mencerminkan keadilan Tuhan. Hidupnya selalu berdasarkan perintah Tuhan. Hidupnya selalu selaras dengan firman Tuhan. Maka dia luar biasa dan sangat tepat dikatakan bahwa Daniel orang yang berintegritas karena sesuai juga dengan namanya. Ya. Next. Ini yang dia lakukan setiap hari. Daniel selalu menyembah Tuhan 3 kali sehari. Ya. Dia menunjukkan ketekunan yang luar biasa di dalam berdoa ya. Dia menghadap Yerusalem dan dia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, Daniel tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tapi berdoa untuk bangsanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita percaya kalau kita hanya berdoa untuk diri sendiri, maka sejujurnya lawatan Tuhan pun terbatas buat kita, saudara kasih dalam Tuhan. Tapi kita percaya, karena kalau saya lihat, coba Anda baca nanti setelah pulang dari rumah ini, baca sepenuhnya kitab Daniel. Kenapa Daniel itu istimewa di mata Tuhan? Daniel itu dikatakan nanti di dalam pasal yang terakhir, dia tuh orang yang sangat orang yang dikasih oleh Tuhan. Malaikat Allah bilang, engkau dikasih oleh Allah. Karena sikap hidupnya itu Bapak Ibu, yang berbeda dengan bangsanya. Kenapa dia berbeda? Karena pada saat bangsa Yehuda menyembah berhala, pada saat bangsa Yehuda tidak mendengar larangan-larangan daripada para nabi, selama 23 tahun dia tidak indahkan. Tetapi Daniel terus bertekun kepada Tuhan. Dia berani berseberangan dengan teman-temannya. Dia berani berseberangan dengan bangsanya untuk menyembah Allah yang hidup. Dia terus komitmen kepada Tuhan. Itulah kekuatannya dia. Itulah hal yang luar biasa bagi Daniel, yang bisa kita contoh dan teladani. Daniel dikasih oleh Tuhan. Dan di pasal yang terakhir Anda akan lihat bagaimana Daniel itu mohon ampun kepada Tuhan, hanya untuk supaya Tuhan itu berbelas kasihan buat bangsanya. Buat bangsanya. Karena dia tahu bangsanya sudah banyak berbuat dosa, sudah menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh tangannya, di mana ada mata tapi tidak melihat, ada telinga tidak mendengar, itu ya si berhala itu. Tapi Daniel tetap di jalan Tuhan dan dia terus berdoa untuk bangsanya, bersyafaat bagi bangsanya. Saudara kasih dalam Tuhan, bersyafaat adalah bukan hanya di gereja saja. Pada setiap ini kita selalu berdoa syafaat ya Bapak Ibu, tapi kita juga harus bersyafaat bagi keluarga kita, bagi komunitas kita, di rumah kita. Bahkan di depan anak-anak kita pun kita harus bersyafaat bagi bangsa ini, bagi keluarga ini, bagi keluarga besar, bagi siapapun yang bagi gereja kita. Ini adalah contoh teladan daripada Daniel, supaya kita mendapatkan hikmat, supaya kita dikasihani Tuhan. Lakukan apa yang Daniel lakukan. Saudara kasih dalam Tuhan, jadi Daniel adalah orang-orang yang jarang. Sadrak, Mesa, Abednego juga adalah orang yang jarang. Karena saat itu bangsa Yehuda itu luar biasa, sudah degil, sudah banyak berbuat dosa, sudah mendukakan hati Tuhan, membuat hati Tuhan itu sakit, kan dibilang seperti itu. Sakit hatiku, kata Tuhan, kata Allah. Oh luar biasa. Kalau Allah udah buat sakit hati, waduh, sepertinya udah gak bisa diampuni lagi ya. Tapi ternyata hanya 70 tahun loh. Baik juga loh Tuhan, hanya 70 tahun. Dan Tuhan menjanjikan bangsa ini akan dipulihkan setelah 70 tahun. Dan itu terjadi.
70 tahun bangsa ini akan dipulihkan kembali. Dan aku akan menghukum Nebukadnezar. Nebukadnezarnya malah nanti dihukum. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Next. Daniel memiliki iman yang teguh. Iman yang teguh didasarkan pada kesetiaan dan ketaatannya. Saudara kasih dalam Tuhan, tidak mungkin kita bilang kita beriman kepada Tuhan kalau kita tidak setia dan taat. Setia dan taat adalah landasan untuk membuat iman kita menjadi kokoh. Ya. Inilah kunci iman Daniel. Kenapa dia teguh tetap di dalam Tuhan? Dia membangun mezbah doa yang kuat. Mezbah doa adalah sumber kekuatan kita dalam menghadapi tantangan hidup. Kita tahu ya, kalau kita ada masalah, apa yang kita lakukan? Daniel pada saat ada masalah, dia masuk ke rumahnya, terus kemudian dia berdoa. Pada saat undang-undang diumumkan bahwa semua orang yang ada di Babilonia itu harus menyembah patung tuanku, Raja Darius, apa yang dilakukan Daniel, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dia memprotes undang-undang itu? Atau dia menghujat orang yang membuatnya? Karena itu berkomplot. Teman-temannya dia sendiri yang berkomplot. Dia sendirian. Dia sendirian. Dia tidak punya teman. Dia sendirian. Karena Daniel orang benar. Sementara mereka itu udah gak benar semua. Teman-temannya sendiri selama wakil-wakil menteri dan pejabat-pejabat, bupati-bupati berkomplot mereka membuat undang-undang. Karena mereka tahu Daniel itu tidak menyembah dewa tuanku, tidak menyembah patung Raja Darius, tetapi menyembah Allah yang hidup, Allahnya. Itu sengaja mereka buat. Mereka sudah menyusun suatu siasat untuk menangkap Daniel. Pada saat undang-undang itu disampaikan, Daniel masuk ke ruangannya, bukan dia menghujat, bukan dia melawan, bukan dia memprotes, tapi dia berdoa kepada Allahnya. Langsung dia berdoa. Nah, di saat itulah dia diikuti dan kemudian dia dijebak. Nah, ini kedapatan dia berdoa. Dia bertentangan dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Saudara kasih dalam Tuhan, yang menarik di sini adalah inilah yang membangun iman Daniel tetap teguh, yaitu dia selalu berdoa secara rutin pada saat dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan dia baik-baik saja, bahkan dalam keadaan di tengah tantangan seperti ini, Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Bahkan kalau Anda baca di pasal sebelumnya, pada saat dia mau menafsirkan mimpi Nebukadnezar, dia bilang begini ke Nebukadnezar, Tuanku Raja yang mulia, bolehkah aku pergi dulu sementara aku menerjemahkan mimpi Anda, mimpi Tuanku. Saya kaget, kenapa ya Daniel begitu? Ternyata apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Dia pergi menyampaikan ke Sadrak Mesak Abednego dan dia berdoa. Saudara kasih dalam Tuhan, itulah luar biasanya Daniel. Ya, karena dia pun tidak percaya diri saat itu. Kalau kita lihat di pembacaan itu, dia sepertinya kurang percaya diri. Tapi dia percaya diri kalau dia lapor dulu sama Tuhan. Ini gaya hidup Daniel yang harus kita lakukan. Bukankah kita kalau ada masalah, kita sering shortcut ya Bapak Ibu? Udah gini aja, udah nggak cepet, kelamaan. Ya enggak? Sering nggak kita seperti itu? Kelamaan, pakai cara gini aja gampang, udah selesai. Aduh ngapain Pak David, gak usah, begini aja. Saya waktu itu dulu pernah, maaf ya, saya bikin tugas akhir. Terus seorang teman, anak Tuhan juga bilang, udah cari aja judul yang gampang Pak. Banyak di toko-toko skripsi, tesis, waktu itu saya bikin tesis. Coba di sana aja Pak, nanti ada modifikasi sedikit jadi selesai 1 bulan 2 bulan. Wah itu saya bertentangan di hati saya. Enggak. Ya udah makasih Pak sarannya, saya bilang gitu. Saya tidak lakukan itu. Saya tidak lakukan, saya coba pakai cara sendiri. Memang lama saudara-saudara. Memang kalau ngikutin jalan maunya Tuhan, bukan berarti harus cepat, ya kan Bapak Ibu? Cepat menurut dunia, menurut Tuhan belum tentu baik, ya kan?
Saya tidak lakukan. Memang saya sampai 1 tahun itu bikin tugas. Mungkin 2 bulan aja bisa selesai, sebulan benar, 3 bulan mungkin gak nyampe. Tapi emang saya kan lebih lambat nulis daripada ngomong. Saya lebih seneng ngomong daripada nulis gitu kan. Ini, aduh. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, itu tidak saya jalankan. Dan ternyata benar Bapak Ibu. Saya mendapatkan buahnya. Maaf, saya bukan menyombongkan diri, bukan ya. Waktu itu, tesis saya dapat pujian. Saudara kasih dalam Tuhan, dipuji dan saya kaget, kok? Dan ujiannya lancar aja, beres cepat gitu. Bahkan saya tidak dicecer sama pertanyaan-pertanyaan, nggak dicecer-cecer pertanyaan. Saya bilang, oh maksud kamu gini ya? Oh kebetulan di judul ini belum pernah ada di Civitas Akademi kita. Oh ya, boleh ini. Kok selesai? 15 menit selesai. Dan saya waktu di salam itu, terima kasih, bagus tesisnya. Wah, kasih Tuhan, coba kalau saya ikutin dengan cara-cara dunia, saya ikutin yang gampang, dicecer pasti. Karena sebelumnya ada yang dicecer habis-habisan. Dicecer, kamu kenapa ini kok judulnya udah banyak, kenapa gak yang lain aja? Kenapa gini. Waduh, wah kasih Tuhan, memang pada saat kita ingin berjalan di jalan Tuhan itu, selalu ada tawaran-tawaran yang menarik. Selalu ada hal-hal yang sepertinya bisa mengubahkan kita secara cepat. Kemauan kita, kebutuhan kita, kedanggingan kita bisa terpenuhi dengan cepat. Tapi ternyata di jalan Tuhan memang semuanya persoalan itu membutuhkan proses. Dan proses itu kita harus angkat kepada Tuhan. Minta hikmat daripada Tuhan. Kita doakan permasalahan kita. Kita sampaikan keluhan kita kepada Tuhan. Maka kita akan seperti Daniel, selalu mendapat jawaban. Dan pada saat dia kembali kepada raja, dia terjemahkan, oh ya raja, mimpimu itu begini. Benar. Dan dia akhirnya diberikan penghargaan, diberikan kain ungu ya sebagai tanda bangsawan dia, dan kemudian dia dihargai. Dia menjadi satu orang yang nomor 3 yang berkuasa saat itu di Babilonia. Luar biasa. Baik Bapak dalam Tuhan, demikian dalam hidup kita. Hidup kita itu pasti banyak persoalan-persoalan. Dari hal yang kecil, yang sedang, bahkan yang besar, kompleks sekalipun. Kita yakin semua pasti pernah menjalaninya. Tapi ingat Bapak Ibu dalam Tuhan, kita diingatkan dengan rema firman ini untuk kita selalu terus berada di jalan Tuhan. Kita jangan menjauh daripada Tuhan. Kita jangan kalau ragu-ragu memutuskan segala sesuatu, berdoa dulu. Luangkan waktu dulu, berdoa dulu, minta hikmat daripada Tuhan seperti yang dilakukan Daniel. Next. Daniel dikenal karena keteguhan iman, kesetiaan dan keberanian, ya. Dan dia memiliki hikmat yang luar biasa menafsirkan mimpi dan penglihatan, ya. Dan kemudian tapi dia pun tidak, ya seperti yang saya bilangkan tadi, ya. Ini tantangan Daniel yang 4 sebetulnya banyak, tapi saya bagi menjadi 4 Bapak Ibu ya. Pertama, memelihara kekudusan. Pertama-tama pada saat dia menjalankan tugasnya, dia pegang dulu nilai-nilai Tuhan di dalam hidupnya. Nilai-nilai Tuhan. Kita kan sekarang di sini pastinya punya nilai-nilai yang kita pegang bersama ya. Yaitu nilai Tuhan, ya. Nilai Tuhan. Nilai Tuhan itu apa? Hukum perintah Allah tentunya harus kita lakukan. Hukum kasih Tuhan Yesus yang kita lakukan. Nah, memelihara kekudusan, makan sayur, ya. Dia perbanyak makan sayur itu Daniel itu, ya. Dan dia tidak memakan makanan raja, ya. Kemudian menafsirkan mimpi raja atau hukuman mati, ya. Atau hukuman mati. Maksudnya begini, kalau dia gagal menafsirkan mimpi raja saat itu, maka dia akan dihukum mati oleh Raja Nebukadnezar bersama-sama dengan para ahli mimpi nujum yang ada saat itu. Yang ketiga, ini adalah tantangan yang dihadapi Daniel. Persoalannya sangat besar, menyangkut nyawanya dia loh Bapak Ibu ya. Yang ketiga, rekan kerja yang iri hati. Rekan kerjanya, kita mungkin di komunitas kita juga ada ya, di tempat pekerjaan kita, yang gak usah jauh-jauh deh, di tempat pekerjaan kita ya, ataupun di teman bisnis kita, pasti ada yang mengecewakan Bapak Ibu ya. Mengecewakan. Dan ini Daniel pun melalui itu, ya. Dia sama dengan kita, sama apa yang dia hadapi. Yang selanjutnya adalah
dia sendiri ini yang paling sulit. Beribadah aja dilarang Bapak Ibu, ya. Berdoa aja dilarang, ya. Ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Daniel, ya. Tetapi Daniel bisa melaluinya karena dia selalu bertekun kepada Tuhan. Next. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini adalah proses yang dijalani oleh Daniel sehingga dia bisa memiliki karakter yang luar biasa Bapak Ibu, ya. Menumbuhkan karakter yang berintegritas. Ternyata integritas itu perlu dibangun dan kita perlu komitmen Bapak Ibu, ya. Kita tidak bisa membangun integritas itu dengan cara kita. Tetap panduan kita nilai-nilai firman Tuhan Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah membangun mesbah doa. Tadi sampaikan tadi, Daniel berdoa 3 kali sehari. Yang kedua, memelihara kekudusan tubuhnya, ya. Daniel menjaga makanan yang halal, tidak makanan-makanan dewa, ya. Yang dipersembahkan ke dewa-dewa itu yang mereka makan. Daniel tidak mau makan itu, ya. Yang ketiga, persoalan hidup menantang kesetiaan dan iman, ya. Dia itu banyak menghadapi tantangan, tapi dia lakukan dengan setia dan iman dengan tetap berdoa, ya. Selanjutnya, Daniel mencintai hukum Allah dan menjalankan peringatan para nabi. Ya, jelas. Di saat bangsa Yehuda tidak setia kepada Tuhan, justru dia senantiasa seturut dengan firman Tuhan. Jadi Allah mengasihi dia. Tuhan mengasihi dia. Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa pada dia, pada Daniel. Daniel memiliki kasih dan tetap taat setia kepada raja. Saudara kasih dalam Tuhan, ini yang menarik. Pada saat ada orang yang tidak percaya sama Tuhan, kita nih kalau ngelihat nih ya, orang yang gak percaya Tuhan, kan pasti dalam hati kita, dia orang gak percaya. Sering kita begitu ya. Atau mungkin bos kita juga orang yang gak percaya, atasan kita juga orang gak percaya, atau majikan kita dia orang gak percaya, aku orang percaya dong. Seringkali kita dalam hati dasar dia mungkin orang gak percaya sih, jadi yang gak bagus-bagus lah suruhannya begitu. Tapi Daniel apa? Daniel memiliki kasih dan tetap taat setia loh pada raja. Kalau kita selidiki di dalam Daniel itu, di kitab Daniel itu bilang begini sama Nebukadnezar. Padahal kan Nebukadnezar itu kan raja yang tidak kenal Tuhan dan yang menjajah bangsanya. Pada saat mau ditafsirkan mimpinya sama Nebukadnezar, itu ada nanti anaknya namanya Raja Belshazzar. Itu kelanjutan aja ya. Kelanjutan, tapi intinya tetap masih Raja Babilonia. Dia bilang gini, Tuanku yang mulia, ini arti mimpi ini jelek sih. Nah kurang lebih kayak gitulah ya. Ini bahasa-bahasa keseharian. Ini arti mimpi ini tidak baik sih. Tapi semoga mimpi ini tidak terjadi kepada tuanku. Semoga ini kepada seteru tuanku. Tapi demikian saya coba menafsirkan mimpi tuanku. Bla 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 bla. Wah, yang gak enak semua mengenai Nebukadnezar dan kerajaannya. Dia Daniel sebagai seorang karyawannya raja, dia tetap memiliki kasih dan taat. Jadi dia positive thinking, saudara-saudara. Itu yang luar biasa. Itu yang lebih luar biasa. Kadang kita sama bos kita aja kalau kesel kan, sebel ya. Kita berusaha menjauh, malah biarin deh, kita jailin aja gitu kan. Bila perlu, udah nih ruangannya AC-nya dimatiin mungkin ya, seperti itu. Ya kan? Dibuatlah rusak misal. Daniel enggak seperti itu, malah dia bilang, Tuanku, ini artinya kurang lebih ini tidak baik, tapi semoga ini tidak menimpa tuanku gitu kan. Masih dia bisa berkata begitu loh. Begitu hatinya Daniel itu tulus, positif. Dan dia orang yang tulus hati. Ini Daniel, tulus hati. Dalam bekerja dia tulus hati. Dan dia kalau bekerja, kita lihat kalau di pembacaan firman itu nanti, Anda bisa lihat. Dia extra mile saudara-saudara. Dia tuh melebihi kapasitas daripada yang lain. Dia tidak mau dibayar loh pada saat menuliskan mimpi. Mimpi itu belum selesai diterjemahkan dia nggak mau dibayar. Lah kalau kita, ya Pak uangnya dulu, baru diterjemahin dong. Ya nggak Bapak Ibu kasihan Tuhan. Coba dibaca nanti di kitab Daniel, pada saat dia mau menafsirkan anaknya Nebukadnezar itu kan Belshazzar namanya ya, Raja Belshazzar. Waktu kata Belshazzar, kalau engkau bisa menafsirkan mimpiku, ini sekarang nih, ini hadiah udah tersedia hadiah di depan dia. Kamu akan saya kasih hadiah. Ini gitu kan. Bahkan kamu akan berikan jubah ungu dan kamu menjadi orang yang tiga yang berpengaruh di kerajaan ini. Terus
Apa kata Daniel? Tuanku, udah hadiah itu nggak usah dulu diberikan. Yang saya ingin menerjemahkan dulu mimpi Tuanku. Dan itu hadiah nggak diambil Bapak Ibu. Luar biasa nggak? Dia extra mile. Jadi dia tidak dia benar-benar bekerja dengan tulus hati. Extra mile itu melebihi dari semua. Makanya dia sangat dikasihi. Raja Darius sangat mengasihi dia kan. Setelah Belshazzar itu baru Darius. Jadi kan raja itu Nebukadnezar memerintah. Nebukadnezar itu cukup lama. Baru kemudian Belshazzar baru kemudian Raja Darius. Itu urutannya. Raja Darius itulah Raja Babilonia yang paling sayang kepada Daniel. Makanya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita menerapkan pola hidup kayak Daniel, maka kita akan disayangi oleh lingkungan kita. Kita akan disukai oleh pimpinan kita. Kita akan disukai dimanapun kita berada. Kita menjadi anak manisnya Tuhan dan jadi anak manisnya bos kita, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Oh iya, ini orang ini kok baik ya, iya orang ini pinter ya, ini kalau kerja serius ya, sungguh-sungguh ya, ini jam 5 pulang gitu kan. Ini kok ini mah, oh dia selalu dilebihin, enggak hitung-hitungan banget, ya kan, enggak suka mengeluh, ya kan, tulus hati, tulus hati apa adanya, tapi memberikan yang terbaik, pinter lagi, wah luar biasa. Inilah Daniel. Jadi banyak hal dari sisi Daniel itu yang positif dan bisa kita lakukan. Ternyata inilah ya kuncinya integritas. Ternyata inilah kuncinya keberhasilan Daniel. Kenapa Allah mengasihi dia? Daniel bekerja ekstra mile sepenuh hati. Kalau kita lihat pada saat menafsirkan itu, dia menafsirkannya dengan hati-hati. Dia menafsirkannya dengan hikmat daripada Tuhan. Dan padahal kalau salah Bapak Ibu, dia bisa dipenggal Bapak Ibu, bisa dimasukkan ke goa singa itu ya. Dan hukuman itu tersedia luar biasa ya. Dan Daniel itu hebat loh, tulus hati. Pada saat Raja Nebukadnezar itu mengancam, karena kalian tidak bisa menerjemahkan aku, dia ngomong ke para ahli jampinya dan orang-orang pintarnya, dukun-dukun kayak gitulah, nggak bisa. Dia akan dihukum, mereka akan dihukum mati. Tapi Daniel membela, ya. Jadi karena dia bisa mengartikan itu, dia Alkitab tidak menulis orang-orang itu dihukum nggak? Enggak. Ya. Di situ tidak, karena Daniel punya belas kasihan. Saudara kasih dalam Tuhan, Daniel memiliki kasih dan tetap setia kepada raja. Positif, berpikiran positif dan tulus hati. Dia tahu misinya, bahwa misinya adalah memenangkan Nebukadnezar. Mimpinya adalah memenangkan orang-orang ini supaya bertobat kepada Tuhan. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu misinya dia. Sehingga dia tetap baik, positif sama semua orang. Karena dia tahu bahwa engkaulah ciptaan Allah, bahwa ayo kembali kita sembah Allah. Karena pada saat dia menerjemahkan mimpi Raja Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, terutama Nebukadnezar dan Belshazzar ya, dia itu mengajak mereka itu untuk bertobat Bapak Ibu. Tuanku, inilah artinya mimpi itu. Sebaiknya engkau, memang kekuasaanmu besar, kekuasaanmu luar biasa Raja Nebukadnezar. Tetapi Allah hendaknya engkau tahu bahwa kekuasaan itu berasal daripada Allah yang hidup. Kekayaan dan kekuasaan yang kamu miliki itu, sekarang kamu hebat, banyak menguasai negara. Tapi itu karena Allah yang hidup, Allah yang aku sembah. Engkau haruslah menyembah dia. Engkau sebaiknya menyembah dia. Gitulah kira-kira. Luar biasa enggak? Jadi pada saat kita mau melakukan hal yang besar, maka kita harus lakukan dulu hal yang kecil. Hal yang kecilnya, Daniel mengartikan mimpi raja. Daniel bersikap bagus, bersikap luar biasa secara kesehari-hari, kerjanya bagus. Akhirnya apapun yang dia sampaikan, raja manut-manut aja, ya enggak? Coba kalau dia nyebelin, tengil segala macam, sampai enggak mungkin hal yang besar. Hal yang besar adalah mengajak raja bertobat kan? Itu hal yang besar loh. Di situ jangankan lihat mungkin Nebukadnezar tuh gagah begini, ngomong soal Tuhan, siapa kamu? Wah pasti langsung dibuang. Tapi kenapa Daniel leluasa menyampaikan, malah mengajak bertobat, malah nyuruh dia bertobat, menyampaikan Allah yang saat itu sangat tabu ya, takut mereka orang-orang penyembah berhala semua ya. Tapi kenapa Daniel begitu berani? Karena raja berhutang sama dia.
Karena raja takut, dia pun tersinggung. Karena dia punya kontribusi yang luar biasa. Maka kalau kita punya kontribusi dimanapun, di tempat kerja, di tempat sekuler manapun, ya kita punya sumbangsih, punya membantu orang lain, atau dalam hal apapun kita disukai orang karena kehadiran kita membawa berkat, maka kita bisa bicara menyaksikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam pekerjaan kita, dalam kerjaan mereka, kita bisa bersaksi tentang Tuhan. Tapi seringkali kita, bagaimana kita bersaksi dalam Tuhan kalau kita sendiri masuk ke dalam satu komunitas, dalam lingkungan maupun di luar sana, sikap kita juga udah nggak simpatik orang melihatnya kepada kita. Iya enggak? Bagaimana kita mau menyampaikan, ayo percaya pada Yesus, kamu aja begini tiap hari lo, ini aja nggak bener lo, kamu kerja atau apa, kamu aja ini sama saya gini, kan gitu kan? Orang itu kan susah menerima. Tapi pada saat seperti Daniel, dia, oh ya kerjanya bagus, kekudusannya bagus, ini orang ini baik, bisa menerjemahkan mimpi saya dengan baik. Pada saat Daniel leluasa mengajak dia bertobat, Nebukadnezar pun mendengar. Oh iya, dengerin dia, kan luar biasa, hal yang besar. Dan itulah goals yang sebenarnya, tujuan yang sebenarnya yang Daniel ingin lakukan, yaitu menyatakan bahwa engkau harus bertobat kepada Allah yang hidup. Itu intinya. Sebetulnya itu yang terbesar. Kalau menerjemahkan, kalau dia bersikap manis, bekerja sebaik hati, ya itu ya sekunder-sekundernya lah. Yang primernya sebetulnya itu yang maunya Tuhan. Beritakan aku, beritakan aku, beritakan aku. Ini hal yang luar biasa yang ada pada Daniel. Kenapa Daniel bisa sebegitu luar biasa? Karena dia sudah memiliki hikmat daripada Tuhan. Hikmat dibangun oleh mezbah yang kuat, doa kepada Tuhan, doa puasa, doa dalam penyembahan, kerendahan hati, ketaatan, kesetiaan. Itulah yang mendasari Daniel memiliki sikap yang luar biasa yang tadi dipaparkan tadi. Yang selanjutnya adalah Allah ternyata sanggup melakukan banyak hal yang heran dan mujizatnya pada saat kita mentok, saudara-saudara. Iya kan Bapak Ibu? Daniel sudah ngajak bertobat. Nebukadnezar, engkau harus menyembah Allah karena mimpimu ini akan tergenapi. Akan tergenapi. Waktunya sudah dekat gitu. Kurang lebih seperti itu. Tetapi Nebukadnezar bertobat enggak? Tidak, saudara-saudara. Tetap dia malah dalam hati dan pikirannya begini, ini bangsa ini sudah saya besarkan, sudah saya kuasai, itu karena saya. Akhirnya terjadilah apa ramalan yang disampaikan oleh Daniel, dan akhirnya dia menjadi seperti binatang, makan rumput dan apa, sampai akhirnya dia mengatakan, ya Tuhan, ya Allah, engkau lah memang Allah yang hidup, yang maha kuasa, yang harus aku sembah. Tapi tidak dikatakan lagi di situ di Alkitab bahwa dia kemudian bertobat. Tidak ada kata-kata bertobat, cuman waktu itu Nebukadnezar bilang bahwa engkau Allah yang, setelah dia miskin, setelah dia udah seperti gembel dan dia makanannya rumput-rumput seperti yang dinubuatkan dalam mimpi itu. Mimpi yang diminta Allah untuk diterjemahkan oleh Daniel. Mimpinya Nebukadnezar ya. Itu. Barulah dia. Akhirnya dia juga berkata-kata tentang Tuhan, bertobat, tapi tidak dikatakan di firman Tuhan dia bertobat. Tapi Nebukadnezar menyadari kesalahannya. Saudara kasih dalam Tuhan, pada saat kita sudah mentok, udah dilakukan semua daya upaya untuk memenangkan jiwa, udah diupayakan, saya bekerja yang sebaik-baiknya di jalan Tuhan, kok sepertinya nggak ada jalan, kok begini terus begitu, tenang, ternyata Tuhan itu sudah merancangkan mujizatnya. Tuhan sudah merencanakan rencana yang heran, yang tidak terpikir oleh kita, dan itu dilakukan oleh Tuhan untuk membela kita, membela kita. Jadi dalam rencana Tuhan, tidak ada sedetik pun Tuhan itu luput dari perhatiannya. Kita terus dilihat, dimonitor terus sama Tuhan. Terus kita diberkati, ternyata Tuhan itu pada saat kita berjalan, dia merancangkan yang baik buat kita, merancangkan yang baik buat kita. Tapi kadang-kadang kita stop di sini, padahal tinggal sedikit lagi. Kita berbalik malah ke yang lain, pakai cara-cara kita, pakai cara yang gampang, pakai cara yang shortcut, pakai cara yang gak jujur. Integritas bicara soal kejujuran. Akhirnya kita nggak nyampe ke sini, padahal Tuhan sudah merancangkan. Yes, terus.
Ini rencana heran mujizat tidak terjadi. Sering mujizat kita terjadi dalam kehidupan kita. Bisa saja sebetulnya, wah kalau aku dulu taat sama Tuhan, kalau aku Tuhan gak melakukan ini, mungkin sudah terjadi begini, mungkin sudah terjadi begini. Itu bisa kita dalam hati kita cukup. Tapi ini adalah gambaran yang luar biasa dari kisah Daniel. Kita belajar bahwa untuk kegenapan mujizat Tuhan yang heran dalam keluarga kita, dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, maka hidup kita harus selaras dengan rencana Tuhan. Next. Inti dari hidup berdiri Daniel ada ternyata hanya 3 Bapak Ibu. Iman, doa, dan kasih. Kasih Daniel itu tidak kepada Tuhan. Justru dia sikapnya kepada manusia juga, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Ya, dia juga menjadi teladan bagi orang lain. Dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia juga, seperti yang disampaikan tadi, dia ternyata sama raja aja masih ada kasih. Semoga ini gak menimpa engkau. Masih bisa ya ngomong gitu. Padahal ini rajanya raja yang penyembah berhala, Pol gitu ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, inilah berintegritas identik dengan kejujuran. Next. Waktunya sebentar lagi. Ya, next. Ya, hidup berintegritas. Ini integritas, jujur, konsisten, tulus. Ya, hidup yang berintegritas ditandai dengan kejujuran. Ini yang pertama. Jujur dalam segala hal. Memang berat saudara-saudara. Ini adalah yang pertama yang harus kita lakukan. Jujur. Jujur soal waktu. Jujur apa terbuka ya. Hati kita ya, kita mau kemana ya kita jujur apa adanya. Apa yang kita laporkan. Apa yang kita pikirkan. Ini jujur. Ini intinya landasannya sebetulnya jujur. Inilah Daniel. Ya, berani mengakui kesalahan dan tidak menyembunyikan kebenaran demi kepentingan diri sendiri. Daniel, dia sudah lakukan itu semua. Dia sudah lakukan itu semua. Kebalikannya adalah jujur, berbohong, tidak melakukan. Sebaliknya mereka yang hipokrit ini aduh kasar sih sebetulnya ya. Munafik gitu ya. Cenderung menunda-nunda tindakan yang baik. Menunda-nunda juga itu tidak baik ternyata ya. Bahkan menggunakan alasan untuk menghindari tanggung jawab, tidak konsisten dalam ucapan dan tindakan. Nah, ini ada satu cerita Bapak Ibu, mungkin ilustrasinya ini sudah pernah juga ya, sering pernah dengar ya. Ini ada seorang petani Kristen ya. Seorang petani Kristen ini peternak lah ya. Dia punya sapi Bapak Ibu. Dia diberkati dengan firman Tuhan. Sehingga dia pulang ke rumahnya, dia ngelihat sapinya itu kan. Wah, Mah, ini sapi kita lagi hamil nih, sebentar lagi beranak. Ini ya, apa sih namanya? Kita janji sama Tuhan. Bernazar ya, janji sama Tuhan. Kalau itu beranak, kita serahkan sama Tuhan. Aku diberkati ya sama khotbah tadi, gitu kan. Nah ini, kemudian kata istrinya, oh ya Pak, wah bagus Pak, benar Pak, kita harus kasih ke gereja, udah lama kita kasih gereja, ini beri yang terbaik ya. Ini yang namanya di desa kan sapi mahal ya Bapak Ibu. Nah tibalah melahirkan si sapinya tuh. Brojol, 2 Bapak Ibu. Wah 2 kembar. Lah dia pikir 1 sapinya itu. Wah 2. Wah mulailah berpikir. Waduh 2 ya. Gini aja deh mah, loh Pak, ayo kita serahkan ke gereja. Entar dulu katanya. Gini aja. Ini sapinya biarkan dulu aja. Kita tunggu sampai dia hidup sebentar supaya mana yang paling baik kita kasihkan ke gereja yang gemuk gitu kan. Iya juga ya. Iya, udah. Nah, mau tumbuh itu sapi kan perlu berapa lama Bapak Ibu saya nggak tahu. Tapi setahu saya umur sapi itu berapa sih Pak Pur? Berapa ya? Ada yang tahu nggak ya? Kemudian beberapa bulan kemudian sedang bertumbuh si sapi ini ada wabah penyakit Bapak Ibu. Kenalah penyakit. Yang anak Tuhan ini pun kena, ternaknya itu sakit juga. Dua-duanya sakit. Bingunglah si petani ini. Waduh gimana nih kalau dua-duanya mati? Apa yang saya kasihin sama Tuhan? Ternyata hanya 1 Bapak Ibu kasihin Tuhan. Yang matinya tuh yang kurus. Wah, pas si peternaknya tuh lihat ke kandangnya, dia lari tuh ke istrinya. Mama, sapi kita mati. Yang mana? Itu yang kurus mati. Oh, ya udah Pak, ya udah. Itu sapinya Tuhan itu yang mati. Tadinya itu mesti ke gereja kan? Loh, katanya Bapak memberi yang terbaik yang ini, kok malah yang kurus?
Ah, ini insight dari cerita ini ya. Artinya apa? Ternyata kita sering begitu juga ya. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu sering menunda-nunda ini. Sebaiknya mereka menunda-nunda tindakan yang baik. Ternyata menunda juga adalah sikap yang tidak punya integritas. Pada saat kita miliki sesuatu yang baik, segera berikan yang baik pada Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ini cerita ini juga terjadi sama Ananias dan Safira ya Bapak Ibu ya. Di Kisah Rasul ya, ada sampaikan ya, Ananias itu dan Safira punya sebidang tanah, punya tanah lah gitu ya. Dalam jemaat mula-mula uang itu sangat penting. Tapi kemudian dia udah berjanji bahwa itu akan diberikan. Ternyata pas sudah laku, dia sembunyiin separoh. Sebetulnya itu kan tanahnya dia, punya dia uangnya, ya nggak apa-apa. Tapi karena dia udah bernazar, maka itu sudah belayan lagi urusannya. Sudah kasih dalam Tuhan. Akhirnya mereka mati ya dalam kesia-siaan. Dan sudah kasih dalam Tuhan. Demikian juga ini dalam integritas ada kaitannya dengan pola hidup yang sepertinya sepele, sepertinya kita pernah melihat hal semacam itu ataupun hampir menjalani masalah itu, tapi puji Tuhan semoga kita tidak seperti ini. Kita next ya. Nah, ini adalah terakhir. Jadi ini sikap-sikap kita kalau kita sering menunda. Ini awalnya adalah hal-hal yang integritas itu juga tercermin dari ketiga hal ini. Kalau kita ada punya ketiga hal ini, maka kita akan sulit memiliki sikap yang berintegritas Bapak Ibu. Pertama suka menunda, yang kedua adalah contoh nih, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Jadi sebetulnya seringkali menunda-nunda hal yang baik dapat mengakibatkan penyesalan. Kita harus menyadari bahwa waktu adalah berharga dan perlu ngambil tindakan tetapi tidak digunakan. Ini adalah dalam Matius 5 gadis yang bodoh dan yang bijaksana. Itu kan hanya masalah waktu. Dia menjadikan waktu extra mile, dia membawa cadangan, yang satu enggak. Dia malas nggak menggunakan waktunya. Hasilnya beda kan? Nah, yang satu diterima oleh Tuhan Yesus, yang satu tidak. Nah kemudian defensif. Defensif adalah ngomong tentang membela diri Bapak Ibu. Apakah kita suka menerima defensif, mempertahankan diri pada saat dikritik? Oh langsung, oh enggak seperti itu, begini, oh enggak, saya maksudnya, itu. Orang yang berintegritas akan sangat terlihat dia tidak mudah defensif. Dia mendengar dulu. Dia pikir malah, oh ya aku begini ya. Malah itu jadi semacam refleksi diri. Yang terakhir adalah kritik. Pada saat kita dikritik orang lain, seringkali hal itu mencerminkan diri kita. Merefleksikan kritik yang kita berikan dapat membantu kita memahami diri dan meningkatkan karakter kita. Jadi kalau ada kritik, ya kan itu besi menajamkan besi, kita ingat firman Tuhan ya. Kita dengarkan tapi jangan meresponi dulu. Tapi seperti Daniel, dia pergi berdoa kepada Tuhan, karuniakan hikmat Tuhan. Untuk saya nggak perlu menjawab dia, tapi aku sudah tidak berkenan dan sempurnakan aku dalam kekuranganku. Sempurnakan, karuniakan hikmat. Ya, bisa jadi memang ini membangun kita sebetulnya ya, membangun kita. Ada yang kritik, tapi kita jangan defensif. Ini kan sebetulnya ini dengan ini musuhnya nih ya kan. Ya. Oke, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas rema firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini Tuhan, ampuni Bapa, ampuni Tuhan. Hamba pun menunjukkan menjadi orang yang berintegritas secara murni dan baik. Begitu juga jemaat-Mu, mungkin ada yang merasa saat ini ada hal-hal kebiasaan-kebiasaan kami yang tersembunyi, yang tidak dibukakan kepada orang lain. Tapi Engkau melihat Tuhan kedalaman hati kami. Engkau melihat semua yang kami lakukan. Engkau melihat segala hal di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang terlewat Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami menjadi seperti Daniel Tuhan, yang telah Engkau pakai. Engkau yang kasihi dia, yang bersyafaat bagi bangsanya, bersyafaat bagi keselamatan bangsa Yehuda. Oh ya Bapa, luar biasa firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami menjadi Daniel di tengah amanat agung ini. Tahun amanat agung yang Tuhan pakai. Bagaimana kami bisa menyampaikan firman-Mu, bagaimana kami bisa memenangkan banyak jiwa.
Sebelum kami membenahi diri kami Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, Tuhan berkatilah, mampukan kami untuk melakukannya. Karena kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kekuatan kebenaran,